Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kembali lagi bersama kami di Upbeat Channel TV yang insyaAllah akan selalu menayangkan tayangan yang islami. Jangan lupa dukung kami dengan mengklik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya. Sayyidah Khadijah menurut riwayat Ibnu Katsir dan Ibnu Hisham adalah seorang wanita pedagang yang mulia dan kaya. Beliau sering mengirim orang kepercayaannya untuk berdagang. Ketika beliau mendengar kabar kejujuran Nabi Muhammad SAW dan kemuliaan akhlaknya, beliau mencoba mengamati Nabi SAW dengan membawa dagangannya ke Syam. Khadijah membawakan barang dagangan yang lebih baik dari apa yang dibawakan kepada orang lain. Dalam perjalanan dagang ini, Nabi SAW ditemani Maisarah, seorang kepercayaan Sayyidah Khadijah. Nabi Muhammad SAW menerima tawaran ini dan berangkat ke Syam bersama Maisarah, meniagakan barang Sayyidah Khadijah. Dalam perjalanan ini, Nabi Muhammad berhasil membawa keuntungan yang berlipat ganda, sehingga kepercayaan Sayyidah Khadijah bertambah terhadapnya. Selama perjalanan tersebut, Maisarah sangat mengagumi akhlak dan kejujuran Nabi SAW. Semua sifat dan perilaku itu dilaporkan oleh Maisarah kepada Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah tertarik pada kejujurannya dan ia pun terkejut oleh barokah yang diperoleh dari perniagaan Nabi SAW. Kemudian Sayyidah Khadijah menyatakan hasratnya untuk menikah dengan Nabi SAW dengan perantaraan Nafisah binti Muniyah. Nabi SAW menyetujuinya. Kemudian Nabi menyampaikan hal itu kepada paman-pamannya. Setelah itu mereka meminang Sayyidah Khadijah untuk Nabi SAW dari paman Khadijah, Amr bin Asad. Ketika menikahinya, Nabi berusia 25 tahun, sedangkan Sayyidah Khadijah berusia 40 tahun. Sebelum menikah dengan Nabi SAW, Khadijah pernah menikah 2 kali. Pertama dengan Atik bin Aiz At-Tamimi dan yang kedua dengan Abu Halah At-Tamimi, namanya Hindun bin Surarah. Usaha menjalankan perniagaan Sayyidah Khadijah ini merupakan kelanjutan dari kehidupan mencari nafkah yang telah dimulainya dengan mengembala kambing. Keutamaan dan kedudukan Sayyidah Khadijah dalam kehidupan Nabi SAW, sesungguhnya ia tetap mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Rasulullah SAW sepanjang hidupnya. Telah disebutkan di dalam riwayat terbaik pada zamannya, Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan bahwa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik wanita langit adalah Maryam binti Imran dan sebaik-baik wanita bumi adalah Khadijah binti Khuwailid. Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku tidak pernah cemburu kepada istri-istri Nabi SAW kecuali kepada Khadijah. Sekalipun aku tidak pernah bertemu dengannya, adalah Rasulullah SAW apabila menyembelih kambing, ia berpesan kirimkan daging kepada teman-teman Khadijah. Pada suatu hari aku memarahinya, lalu aku katakan, Khadijah? Kemudian Nabi SAW bersabda, sungguhnya aku telah dikaruniai cintanya. Ahmad dan Tabarani meriwayatkan dari Masruq dari
Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhuma, ia berkata, hampir Rasulullah SAW tidak pernah keluar rumah sehingga menyebut Khadijah dan memujinya. Pada suatu hari Rasulullah SAW menyebutnya sehingga menimbulkan kecemburuanku. Lalu aku katakan, bukankah ia hanya seorang tua yang Allah telah menggantinya untuk kakanda orang yang lebih baik darinya? Kemudian Rasulullah SAW marah seraya bersabda, demi Allah, Allah tiada menggantikan untukku orang yang lebih baik darinya. Dia beriman ketika orang-orang ingkar, dia membenarkan aku ketika orang-orang mendustakanku, dia membelaku dengan hartanya ketika orang-orang menghalangiku, dan aku dikaruniai Allah anak darinya, sementara aku tidak dikaruniai anak sama sekali dari istri selainnya. Sehubungan dengan pernikahan Rasulullah SAW dengan Sayyidah Khadijah, kesan yang pertama kali didapatkan dari pernikahan ini ialah bahawa Rasulullah SAW sama sekali tidak memperhatikan faktor kesenangan jasadiyah. Seandainya Rasulullah sangat memperhatikan hal tersebut, sebagaimana pemuda seusianya, niscaya beliau mencari orang yang lebih muda atau minimal orang yang tidak lebih tua darinya. Nampaknya Rasulullah SAW menginginkan Khadijah karena kemuliaan akhlaknya di antara kerabat dan kaumnya, sampai ia pernah mendapatkan julukan Afifah Thairah, wanita suci pada masa jahiliyah. Pernikahan ini berlangsung hingga Khadijah meninggal dunia pada usia 65 tahun. Sementara itu Rasulullah SAW telah mendekati usia 50 tahun. Tanpa berpikir selama masa ini untuk menikah dengan wanita atau gadis lain. Padahal usia antara 20 sampai 50 tahun merupakan masa bergejolaknya keinginan atau kecenderungan untuk menambah istri karena dorongan syahwat. Tetapi Nabi Muhammad SAW telah melampaui masa tersebut tanpa pernah berpikir untuk memadu Khadijah. Padahal andai beliau mahu, tentu beliau akan mendapatkan istri tanpa bersusah payah menentang adat atau kebiasaan masyarakat. Apalagi beliau menikah dengan Khadijah yang berstatus janda dan lebih tua darinya. Adapun pernikahan setelah itu dengan Aisyah, kemudian dengan lainnya, maka masing-masing memiliki kisah tersendiri. Setiap pernikahannya memiliki hikmah dan sebab yang akan menambah keimanan seorang muslim kepada keagungan Nabi Muhammad SAW dan kesempurnaan akhlaknya. Tentang hikmah dan sebabnya, yang jelas pernikahan tersebut bukan untuk memperturutkan hawa nafsunya atau dorongan seksual. Inilah kisah dari baginda Nabi SAW. Nantikan kisah selanjutnya hanya di Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.